Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini, di akhir pekan 22 Mei 2021, kami sudah bangun pagi dan kami akan memulai aktivitas kami di akhir pekan. Dan untuk itu kami akan melakukan pembacaan bagaimana cara kami bisa mengalahkan kejahatan untuk bisa melakukan kebaikan yang memelihara kehidupan kami. Berkati renungan pagi kami hari ini, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, kita berjumpa kembali di renungan pagi akhir pekan 22 Mei 2021 bertajuk Mengalahkan Kejahatan. Bacaan kita diambil dari kitab Kejadian 50 ayat 20, terjemahan baru Lembaga Alkitab berbunyi demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan bahwa kesulitan yang diberikan seseorang malah sebaliknya membawa kebaikan buat diri kita? Ada banyak kisah dalam kehidupan yang bisa kita baca, yang terungkap secara lisan, dan kita bisa mengerti bahwa rencana jahat sekalipun bisa diubah oleh Tuhan menjadi suatu pribadi yang tangguh dan luar biasa. Mari kita ikuti pembacaan renungan kita dalam sejarah Alkitab. Sesuai dengan bacaan kita tadi di atas, di Kejadian 50, Yusuf adalah salah satu contoh pribadi yang mendapati perencanaan jahat dari saudara-saudara kandungnya. Kita bisa bayangkan betapa kagetnya Yusuf, dan anehnya perencanaan jahat itu sungguh sulit diterima dan diprediksi akal sehat. Ada pengkhianatan datang dari orang-orang terdekat dari kita, seperti misalnya ada pribadi yang sering menyakiti hati adalah justru dari orang-orang yang kita sayangi, saudara-saudara. Kebencian kadang mewarnai kehidupan keluarga Yakub karena ia lebih mengasihi Yusuf sebetulnya. Saat Yusuf sebagai anak sulung Yakub dari istri keempatnya Rahel disuruh pergi ke Dotan melihat saudara-saudaranya, dan justru saudara-saudara Yusuf melampiaskan kebenciannya dengan membuang Yusuf ke sumur dan akhirnya dijual oleh orang Ismail sehingga dia sempat sampai ke istana Mesir. Nah, saudara-saudaraku, saudara-saudara Yusuf mereka-reka kejahatan. Namun lihatlah, rencana mereka ingin melenyapkan Yusuf justru menjadi jalan masuk Yusuf memasuki istana Mesir. Lihat, dengan kisah-kisahnya yang pahit dan manis, dijalani dengan setia, percaya kepada Tuhan. Seperti halnya pengalaman pahit, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan. Namun justru dari penjara inilah menuju istana, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Firaun, sehingga dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saat berjumpa dengan saudara-saudaranya pada cerita akhirnya, Yusuf malah tidak membalaskan kejahatan, namun merangkul mereka dengan kasih persaudaraan sebagai sama-sama anak-anak Yakub. Nah, saudara-saudaraku, dari kisah Yusuf ini kita belajar menjadi pribadi yang mengampuni. Rasa bersalah dari saudara-saudara Yusuf telah membuat mereka malu di hadapan Yusuf dan di hadapan Tuhan atas perbuatan dan rencana jahat saudara-saudara Yusuf di masa lampau. Saudara-saudara, Yusuf kemudian tidak malu mengakui semuanya itu, dan akhirnya mereka melihat ada kasih persaudaraan yang luar biasa dari anak-anak Yakub. Karena diketahui bahwa Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Pada masa itu,
menjadi Perdana Menteri dan tidak menuntut balas dendam atas kejahatan semua saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, kita tidak hanya belajar dari sifat Yusuf yang mau mengampuni, tapi kita juga patut mensyukuri saudara-saudara. Jika ada orang yang mampu mengakui kesalahannya dan malu sehingga tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, mari kita sama-sama mengampuni orang itu. Nah, saudara-saudaraku, yakinlah dalam setiap hubungan rekonsiliasi tidak akan tercapai jika masing-masing tidak mau saling menerima dan mengakui. Konflik batin akan menjadi besar jika kita hidup dalam egoisme. Kita dikaruniakan ego oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi untuk egois tidak boleh. Karena egois itulah di situ kita merasa diri kita yang paling benar, orang lain tidak. Nah, saudara-saudaraku, apa yang dihadapi oleh Yusuf itulah menjadi pergumulan berat untuk kita pelajari pada masa sekarang. Saudara-saudaraku, pengalaman hidup Yusuf memberi pelajaran bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi karena ada rencana Allah. Sekalipun orang jahat berhasil melakukan kejahatannya kepada kita, kepada orang lain, namun sampai saat ini janganlah sekali-kali kita melukai, bahkan memenjarai orang lain. Tapi lihatlah bahwa setiap rencana bisa diubah oleh Allah. Mereka-reka kejahatan bisa menjadi berkat buat orang lain. Oleh karena itu, lihatlah bahwa Allah mampu mengubah keadaan yang buruk yang dialami seseorang menuju gerbang kebaikan. Selamat akhir pekan buat saudara-saudara sekalian. Salam sehat dan tangguh dari kami, tim redaksi Renungan Harian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami belajar bagaimana kami tidak lagi Tuhan untuk mereka-reka kejahatan buat orang lain. Ajari kami Tuhan untuk belajar dari Yusuf yang mau mengampuni dan percaya Tuhan bisa mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Kami sambut berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudaraku. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Semangat!